Shalom saudara, untuk khotbah kali ini pengajaran mengenai pemulihan berkat 2022, kita akan melihat bagaimana mencapai pemulihan berkat 2022 sebagai buah kemenangan dalam rencana Allah. Kita harus pahami bahwasanya segala sesuatu terjadi jika sesuai dengan rencana Allah, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat yang pertama, memahami rencana Allah. Bahwasanya kita hidup berada dalam rencana Allah dan kita akan mengalami kemenangan bila mana kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan demikian, dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Maka agar tahun pemulihan berkat 2022 dapat terjadi atau menjadi kemenangan bagi kita, maka kita harus bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak Allah merupakan buah dari hikmat Allah. Hikmat Allah adalah pikirannya Allah yang dinyatakan di dalam kuasanya, tuntunannya, pimpinannya untuk mengarah kepada satu tujuan, yaitu rencana Allah di mana utamanya membawa banyak orang menerima keselamatan yang berasal dari Allah saja dalam penembusan dalam Tuhan Yesus Kristus, sekaligus memberkati agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain sebagai cara untuk memudahkan pengenalan akan Dia. Artinya kemenangan dalam kehidupan kita yang diberkati, menjadi sebagai media yang memudahkan kita untuk memperkenalkan Dia kepada dunia. Dan memang Allah sendiri akan menunjukkan kemenangan itu dalam kehidupan kita, karena setiap persoalan yang kita alami dan dimenangkan oleh Tuhan menunjukkan bagaimana kuasa Allah yang luar biasa, sehingga banyak orang boleh mengenal Dia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan atau yang diberitakan oleh para rasul ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bapak-Ibu sekalian, hikmat Allah, pikirannya Allah, buah daripada rencananya, itu ada dan disampaikan kepada dunia. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya sumber segala sesuatunya adalah Allah. Sumber pikirannya Allah merupakan hikmat yang diturunkan kepada kita melalui kuasanya, kuasa Roh Kudus. Ada 3 langkah untuk memahami rencana Allah. Kita sudah tahu bahwasanya rencana Allah adalah buah daripada hikmatnya Allah. Maka kita juga sudah belajar tadi di awal bahwasanya kita mengalami sesuatu kemenangan ketika kita selaras dengan rencana Allah. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana memahami rencana Allah. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah hidup untuk takut akan Allah. Yang kedua adalah membangun pikiran Allah dalam diri kita. Yang ketiga adalah bertindaklah sesuai dengan pikiran Allah. Mari kita mulai dengan langkah yang pertama atau poin yang pertama, hidup untuk takut akan Allah. Kita ambil dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya, kepada Allah, tetap untuk selamanya. Takut akan Tuhan adalah sikap yang menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dia yang patut disembah, ditinggikan, dan dimuliakan setiap saat. Sikap hidup kita yang hanya bergantung kepadanya karena di luar Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini dapat terjadi ketika kita menerapkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 dikatakan sebagai, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah
Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kita melakukan ibadah yang sejati, dalam arti menyerahkan hidup kita kepadanya seutuhnya, di dalam kehidupan yang terus bertumbuh, dikhususkan untuk Allah, dan melakukan hal-hal yang benar, maka kita membangun hidup takut akan Allah. Dan dari sinilah langkah pertama kita akan mendapatkan hikmat daripada Allah. Dan dari situ kita bisa memahami rencana Allah. Banyak cara dalam komunikasi ini. Masing-masing mempunyai karunia-Nya. Tetapi yang jelas, tuntunan Roh Kudus ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka semua akan dibukakan kepada kita. Ada caranya. Caranya Allah. Yang kedua adalah keselarasan dengan pikiran Allah dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembarian budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di saat kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka Roh Kudus yang tinggal di hati kita mulai melakukan perubahan agar kita mulai dibangun seturut dengan kehendak Allah. Kita mulai bisa membedakan mana yang sesuai dan tidak sesuai atas dasar pertimbangan Roh Kudus kepada hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mulai bisa melihat, meraba. Kita mulai bisa memahami mana rencana Allah, bukan rencana Allah. Bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian, yang jelas bahwasanya ketika kita mau memahami rancangan Allah, seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini yaitu Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memahami rencana Allah yang selalu baik, tidak pernah gagal, ditandai dengan damai sejahtera dalam diri kita. Kita berjalan dalam rancangan Allah, dalam pikiran Allah. Ada tanda-tanda yaitu damai sejahtera yang melingkupi diri kita karena kita berasa aman, nyaman di dalam Allah. Bapak Ibu sekalian, disinilah Roh Kudus dalam diri kita mulai merubah pikiran kita, mulai bisa kita menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bertindaklah sesuai pikiran Allah. Setelah kita belajar mengetahui apa yang menjadi rencana Allah, hal itu semua akan berbuah ketika kita melakukan pikiran Allah. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memahami apa yang menjadi teori yang diajarkan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus, kita perlu mempraktekkan semua itu. Bahwasanya rasa percaya kita kepada Allah, firman-Nya, dan rencananya harus kita lakukan. Kita berani melangkah turut dengan tuntunan dan pimpinannya. Rasa percaya dan pengenalan akan Allah hanya bertumbuh ketika iman disertai perbuatan, di mana akan terjadi proses menuju kesempurnaan iman. Disitulah kita juga akan semakin mudah memahami kehendak Allah. Karena setiap persoalan yang timbul akan menjadi cara dan proses belajar kita mengenal kehendak-Nya. Bapak-Ibu sekalian, kita mengenal Allah ketika kita ada persoalan. Persoalan kita datang kepada Tuhan minta petunjuk-Nya. Apa yang harus kita ambil untuk bisa keluar dari masalah itu? Disitulah kita mulai diajarkan bagaimana Tuhan menuntun kita keluar dari masalah itu. Masalah itu menjadi media kita mengenal Dia.
mengenal kehendaknya. Oh, begitu ya. Oleh sebab itu dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga perbuatan-perbuatan kita atas dasar iman tadi menumbuhkan kemampuan kita, menumbuhkan kepekaan kita, menumbuhkan pengetahuan kita akan kehendaknya, Bapak-Bapak. Dan sebagai penutup, bahwasanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Makin jelas, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita mengenal Allah dengan segala kehendaknya, semuanya itu akan terintegrasi dengan kehidupan kita, di mana kita melakukan perintahnya. Ada hal yang nanti Bapak Ibu akan alami secara ajaib. Ketika melakukan perintahnya, akan timbul suatu pengenalan akan apa yang menjadi keinginan hatinya. Suatu yang indah bagi kita semua. Mengenal Dia dibangun dengan melakukan perintahnya berangkat dari dasar rasa percaya kita. Pada saat melakukan perintahnya, maka akan membangun juga pikiran dan kegiatan fisik seturut kehendaknya. Yakin dan percayalah bahwa pemulihan berkat 2022 akan tercapai karena kita memiliki Roh Kudus sebagai jembatan untuk memahami kehendak Allah. Sehingga setiap langkah, sejak rencana, pelaksanaan, dan pada akhirnya kita akan dituntun dengan benar mencapai kemenangan di dalam pemulihan berkat 2022. Demikian khotbah pengajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.